Oke, tes tes tes. Halo guys, balik lagi di Menikmati. Nah, di konten kali ini aku nggak akan nge-review dulu. Jadi sesuai sama judulnya aku bakal ngasih rekomendasi manga yang mungkin bisa dibilang underrated. Oke, langsung aja masuk ke listnya tanpa basa-basi. Yang pertama ada Inside Mari. Jadi ceritanya ada cowok hikikomori yang selalu pergi ke Indomaret hanya untuk melihat si cewek yang dia anggap sebagai malaikat di Indomaret. Sampai suatu hari, akhirnya ia memberanikan diri untuk mengobrol dengan cewek ini. Tiba-tiba dia pingsan dan keesokan harinya tubuh dari cowok ini pindah ke tubuh cewek ini. Kalian pasti mikir ceritanya bakal mirip sama anime Kimi no Na wa. Tapi seiring berjalannya chapter, twist demi twist terungkap. Dan plot twist endingnya pun sangat mind blowing karena ternyata si cewek ini mending kalian baca sendiri biar nggak kena spoilernya. Yang menarik dari manga ini ialah si mangakanya mencoba menyampaikan soal mental illness ke dalam perspektif yang baru dan fresh. Jadi manga ini punya banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang kedua ada Boys a Beast. Nah, Boys a Beast ini mengkisahkan tentang seorang remaja SMA yang bernama Reiji. Nah, si Reiji ini hidup di sebuah kota yang hampa. Begitu pula dengan kehidupannya. Keluarganya, teman-temannya, bahkan mimpinya pun terkekang oleh kota itu. Sampai ia bertanya-tanya, apakah aku akan selamanya hidup seperti ini? Hingga tiba-tiba ada seorang perempuan yang mengajaknya untuk bunuh diri. Disinilah kisah baru Reiji dimulai. Nah, aku kasih warning dulu sebelum kalian baca ini, karena manga ini punya tema yang cukup dewasa. Banyak sekali adegan-adegan depresi, suicide, pemerkosaan, dan lain-lain. Jadi buat yang kurang nyaman baca manga dengan tema ini mungkin bisa di skip aja. Walaupun sebenarnya banyak juga yang bisa diambil dari manga ini. Oke, selanjutnya di nomor 3 ada Home Hero. Nah, sebenarnya Home Hero ini punya sinopsis yang cukup straightforward. Jadi ceritanya ada sepasang suami istri dan satu anak perempuan SMA. Nah, hari-hari mereka itu terasa biasa saja layaknya sebuah keluarga normal. Sampai akhirnya si anaknya ini pacaran dengan seorang berandalan di SMA-nya. Si bapak yang punya naluri untuk melindungi anaknya ini akhirnya nyamperin si pacar anaknya dan terjadilah baku hantam yang berujung tanpa disengaja si pacar anaknya ini mati ketika sedang baku hantam. Yang si bapaknya nggak tahu adalah ternyata bapak dari pacar anaknya ini adalah seorang bos Yakuza. Disinilah kehidupan keluarga kecil mereka tiba-tiba berubah dengan sangat drastis. Yang membuat manga ini menarik adalah segala aspek di manga ini ditulis dengan rapi. Seakan-akan kalian dibuat seperti sedang membaca novel-novel kriminal ala-ala Agatha Christie yang mana memang inspirasi dari si manggakannya. Kemudian yang keempat adalah Bukutachi ga Yarimashita. Cerita dari Bukutachi ini sih kalau kata aku cukup unik. Jadi mengkisahkan tentang 4 anak SMA dan kehidupan mereka itu berubah ketika salah satu dari geng mereka ini dibully sama SMA sebelah. Nah, si keempat anak SMA ini akhirnya merencanakan misi balas dendam dengan ngeprank memakai C4 kecil di sekolah pembulinya. Tapi rencana mereka benar-benar di luar ekspektasi. Tiba-tiba salah satu dari C4-nya meledak dan membunuh seenggaknya 10 siswa di SMA sebelah. Nah, kehidupan mereka berempat ini berubah 180 derajat.
Oke, yang menarik adalah visual di komik ini terbilang unik dan sangat ekspresif. Jadi bisa meninggalkan kesan realistis dari emosi tiap karakter dan scene-scene-nya. Oke, yang terakhir sekaligus favoritku ada The Fable. Apa jadinya jika seorang hitman yang paling ditakuti di Jepang tiba-tiba disuruh liburan oleh bosnya dan menjalani hidup sebagai warga sipil biasa? Nah, disinilah inti dari cerita manga ini. Apakah bisa si The Fable ini menjalani misinya untuk menjadi warga sipil biasa? Yang menariknya adalah sejak kecil The Fable ini memang sudah dididik untuk menjadi hitman. Jadi kegiatan yang harusnya menjadi kegiatan sehari-hari manusia normal, justru bagi The Fable hal ini malah menjadi hal baru untuknya. Menarik bukan ceritanya? Kalau iya sih baca. Soalnya emang gimana ya jelasinnya ya? Masterpiece. Actionnya ada, komedinya ada, dramanya ada, gore-nya juga ada, lengkap lah pokoknya ini manga. Jadi oke deh, segitu aja 5 manga yang mungkin bisa dibilang underrated rekomendasi dariku. Kalau kalian punya rekomendasi lain, bisa komen di kolom komentar di bawah. Sekian dari aku, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Ditunggu di video selanjutnya. Bye-bye.